Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Gold. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini disutradarai oleh Anthony Hayes, dibintangi oleh Zac Efron, Susie Porter dan Anthony Hayes sendiri, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang dua orang pria yang menemukan bongkahan emas terbesar yang pernah ditemukan. Mereka harus menemukan cara untuk menggalinya. Di sana mereka juga harus bertahan hidup tanpa air dan makanan yang cukup. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat suasana padang pasir yang sangat kering, di mana saat ini semua negara mengalami kekacauan. Bahkan manusia pun telah saling membunuh demi bertahan hidup. Di tengah hamparan gurun pasir yang sangat luas, seorang pria bernama Man sedang melintasi padang yang luas untuk melakukan perjalanan menuju kantor pendaftaran karyawan tambang dengan menggunakan kereta api. Ia datang dari kota yang sangat kacau, di mana kotanya saat ini dilanda kemiskinan, sehingga membuatnya terpaksa merantau. Dia turun di stasiun Greenview yang sangat sepi. Di sana terdapat beberapa masyarakat yang hidup dengan sangat kumuh. Bahkan rumah mereka hanya terbuat dari batang kontainer. Di era ini air sangatlah langka dan tak ada lagi rasa sopan santun di era ini. Dia kemudian menuju sebuah kios sekaligus pom bensin. Dia bertanya pada pemiliknya yang sedang asik menonton TV, apakah melihat seorang yang sudah berjanjian dengannya. Pemilik kios mengacuhkannya. Dia lalu menanyakan di mana toiletnya. Lalu pemilik kios menunjukkan arah ke belakang bangunan. Saat Man sedang berada di dalam jamban, terdengar langkah kaki seseorang yang mendekat. Dari luar, orang itu menanyakan padanya, apakah dia yang akan pergi ke penambangan. Man pun mengiyakannya. Man memutuskan untuk mendaftarkan diri untuk dikirim ke sebuah tambang yang sebenarnya di sana adalah tempat kerja dengan upah yang sangat minim. Namun itulah satu-satunya pilihan untuk menyambung hidup. Setelah itu Man keluar dengan membasuh mukanya. Saat itu ia langsung ditegur oleh seseorang karena memakai air terlalu banyak. Dan ternyata itu adalah temannya yang akan mengantarkannya ke pertambangan. Setelah mendapatkan kartu identitas karyawan, akhirnya mereka berdua berangkat ke tambang melewati sebuah padang pasir yang sangat luas. Juga tampak sebuah peringatan yang menandakan betapa panas dan luas. Mereka pun berangkat menuju pertambangan. Pria pengantar yang bernama Kate mengatakan bahwa ada biaya tambahan untuk bensin dan air. Man sempat memprotesnya karena mengira itu sudah termasuk biaya pengantaran. Namun pada akhirnya mereka bersepakat. Man mencoba menurunkan suhu AC mobilnya, tapi dicegah oleh Kate karena bisa meledakkan mesin mobilnya. Lalu Man bertanya, mengapa mereka tak menumpang saja kepada orang lain jika mobil mereka sering mengalami kendala mesin. Kate pun menjawab bahwa ia tak mau mengeluarkan uang sebesar $200 hanya untuk menumpang kepada orang lain. Di tengah perjalanan, mereka juga mendengarkan sebuah radio yang memberitakan bahwa di kota sedang terjadi pemberontakan. Korban ada di mana-mana dan kelompok bersenjata saling tembak-menembak. Itulah salah satu alasan Man menjauh dari kotanya. Di tengah perjalanan, ban mobil sempat meletus karena saking panasnya tanah di sana. Mereka pun berhenti untuk menggantinya. Tak jauh dari mereka, ada seekor anjing liar sedang memangsa isi perut anjing liar lain. Anjing itu menjadi kanibal karena haus dan kelaparan guys. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sekian lama berjalan. Saat malam, mereka menghentikan mobilnya dan beristirahat membuat api unggun. Mereka membicarakan tentang keadaan ekonomi yang sedang sulit. Kate menanyakan alasan Man pergi ke tambang. Man pun menunjukkan sebuah brosur tentang perekrutan tenaga tambang. Kate memperingatkan bahwa keadaan di tambang sangat tidak bersahabat. Dia menyuruhnya agar berhati-hati. Keesokan harinya, mereka kembali meneruskan perjalanan. Kali ini Man yang menyetir dan Kate tidur. Man yang tak tahan dengan panasnya udara sehingga ia menyalakan kipas mobilnya padahal jauh sebelum mereka berangkat sudah memperingatkannya untuk tidak menyalakan kipas mobil. Tanpa ia sadari, daya kipas itu akan berakibat naiknya suhu panas pada mesin. Dan pada akhirnya, mobil pun mogok di tengah gurun yang sangat luas. Tiba-tiba Kate terbangun dan marah-marah. Dia menyuruh menghentikan mobilnya. Man yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam dan tak ada yang bisa dilakukan selain minta maaf kepada Kate.
I'm sorry. Dan kini mereka harus menunggu mesin dingin. Tak lama Men berjalan agak menjauh untuk buang air kecil. Di sana ia melihat sebuah bongkahan batu besar di tanah gersang yang tampaknya sengaja dikubur oleh seseorang. Batu itu menarik perhatiannya. Tak lama setelah mengeceknya, ia pun menyadari bahwa itu adalah sebongkah emas yang saat ini berada tepat di depan matanya. Dia pun berteriak memanggil Kate dan meyakinkannya bahwa itu benar-benar emas. Kemudian Kate memeriksa batu itu dan memastikan bahwa itu adalah bongkahan emas. Mereka pun menggalinya, namun rupanya bongkahan itu terlalu besar tertimbun di dalam tanah. Kate mengikat bongkahan emas itu dan menariknya dengan mobil, tapi tetap tidak bergerak. Dan tali yang mereka kaitkan pun putus semua. Namun itu belum membuat mereka putus asa. Hingga saat sampai di sore hari, mereka pun istirahat karena kelelahan. Mereka pun bermalam di tempat itu sembari mengumpulkan kayu untuk kembali membuat api unggun untuk mengusir hewan buas. Men mengatakan bahwa ia akan mengurungkan niatnya untuk pergi ke tambang dan akan berusaha mengeluarkan bongkahan emas itu dari dalam sana. Karena jika mereka mampu mengeluarkannya, mereka akan menjadi orang kaya mendadak. Menurutnya emas itu juga akan lebih berharga dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan yang sangat menyengsarakan. Kate memiliki ide yang sama di mana ia sangat gembira karena telah menemukan cuan tak terduga. Itu mereka mulai merencanakan bagaimana cara mengeluarkan emas itu dengan aman dan tentunya tanpa sepengetahuan orang lain. Karena bongkahan itu sangat besar, Kate pun memberikan saran agar mereka menyewa eksavator untuk mengangkatnya. Kate menyarankan agar Men pergi ke pertambangan menyewa eksavator, sedang dia akan berdiam di situ untuk menunggu emasnya. Men tidak mau, dia khawatir Kate akan mengambil emasnya sendirian. Kate beralasan bahwa Men tidak pernah berpengalaman hidup di tengah gurun dan menganggap dia tidak akan bisa bertahan dalam beberapa hari. Sedangkan perjalanan bolak-balik ke pertambangan butuh waktu 4 hari. Namun saran itu ditolak oleh Men, di mana ia bersikeras untuk menunggu di sana dan meminta agar Kate saja yang pergi ke kota untuk menyewa eksavator. Karena ia pun sebenarnya tak mempercayainya untuk menjaga bongkahan emas itu. Kate akhirnya mengalah, dia akan berangkat. Sisa makanan dia berikan kepada Men untuk bertahan hidup. Dia juga memberikan telepon satelit, terpal, dan sebilah pisau. Kate berjanji akan segera menghubunginya sesampainya di pertambangan. Kate juga memberitahu bahwa Men harus menunggu kurang lebih selama 5 hari. Setelah Kate berangkat, Men mendirikan tenda di sebuah pohon kering. Dia lalu mencari kayu bakar untuk api unggun di malam hari. Di sini Men sadar bahwa ia tak mempunyai pengalaman sama sekali untuk melakukan bertahan hidup di sana. Ketika itu ia juga melihat kalajengking yang mendekatinya, namun dia tak membunuhnya dan membiarkannya pergi. Di malam hari, Men melewati suasana yang mencekam, di mana hewan-hewan buas mulai mengincarnya. Di pagi hari, Men dibangunkan dengan panasnya sinar matahari. Amanat untuk menjaga emas itu sangat ia jaga, di mana ia sampai lari saat sedang membuang hajat demi mengangkat telepon dari Kate. Setelah itu, Men melihat sebuah medan tinggi dari kejauhan. Ia penasaran untuk menjelajah ke sana. Dan sebelum itu, ia menyembunyikan emas itu dengan menimbunnya kembali. Setelah melintasi jauh dengan berjalan kaki, Men pun menemukan bangkai pesawat di balik gundukan tanah. Ia menggeledahnya, namun ia tak menemukan apapun kecuali kursi dan serpihan-serpihan lainnya. Dia memereteli bagian-bagian pesawat dan membawanya yang mungkin bisa ia manfaatkan untuk tempat berlindung. Lalu benda-benda tersebut diangkut menggunakan tali dan sebuah kain. Namun usahanya tak sia-sia, di mana ia akhirnya berhasil membangun sebuah tempat perlindungan tepat di depan kuburan emas itu. Men pun bisa tidur nyenyak sampai sore hari. Lalu ia pergi untuk memastikan keamanan emas itu. Ketika melihatnya, ia mulai memiliki niat buruk, di mana ia menghancurkan emas dengan batu untuk diambil serpihannya. Tak disangka, bongkahannya pecah sebesar kepala. Dia pun mengambilnya. Men berniat akan pergi tanpa harus menunggu Kate. Tak lama kemudian, Kate menelpon dan mengabarkan dia sedang berhenti di jalan karena mesin mobilnya kepanasan. Men memberitahunya bahwa dia berhasil mendapatkan sepotong emasnya. Namun Kate mengatakan padanya jangan berpuas diri dan mengancamnya agar tidak mencuri emas itu sebelum ia datang. Setelah mendengarnya, Men pun meminta maaf dan berjanji untuk menjaga emas itu, guys. Di sini dapat dilihat bahwa Men takut ketika akan melakukan pengkhianatan.
Sebelum tidur, Men sempat mendengar suara gonggongan anjing liar di kejauhan. Tak lama ia pun dikepung oleh hewan-hewan dan untungnya ia bisa mengusirnya dengan kobaran api di tangannya. Hari berikutnya, Men sudah kehabisan makanan. Tinggal air yang tersisa setengah botol. Saat itu ia melihat seekor ular dan berusaha membunuhnya. Tapi sialnya, ular berhasil kabur dan dia tanpa sengaja menyenggol botol airnya. Ia pun meratapi kebodohannya. Hari berikutnya, ia kembali mengangkut serpihan pesawat ke tenda. Namun dari kejauhan, ia melihat sosok wanita yang mendekat. Dengan sigap, Men langsung mengamankan emasnya dan bersembunyi di dalam pesawat. Namun wanita itu segera menghampirinya dan mengajak Men untuk berdamai. Tentunya Men berusaha merahasiakan emasnya. Sontak wanita yang bernama Porter itu pun bertanya, mengapa ia memilih untuk hidup di tempat panas seperti ini? Padahal menurutnya 5 kilo dari sini terdapat sumber air dan pedesaan kecil. Yang menjawab bahwa ia menyukai tempat ini saja. Dan jawaban konyol dari Men menambah kecurigaan Porter terhadapnya dan membuat Porter menanyakan banyak hal soal keberadaan Men di tempat ini. Men yang mulai risih lalu mengusir Porter. Padahal Porter sendiri akan memberikan Men minum yang melihat Men tampak dehidrasi. Tak lama Porter pun menghampiri tenda Men dan menuduh Men sebagai anak kota yang ingin merampas hak orang miskin. Akhirnya di sini terungkap bahwa Porter ialah relawan yang berjelajah untuk membantu masyarakat miskin yang hidupnya semakin parah karena kerakusan orang-orang kaya. Men pun merasa jengkel atas tuduhan itu hingga akhirnya ia membunuh Porter. Tentunya ia sangat takut. Karena ini yang pertama kalinya ia membunuh seseorang, ia pun segera menguburnya. Dengan penciumannya yang tajam, beberapa saat kemudian seekor serigala pun datang dan membongkar kuburan itu karena aroma bangkainya. Hal ini semakin menambah Men kerepotan, di mana ia harus mencari kayu lebih banyak untuk membakar mayat itu. Hari berikutnya, Kate menelponnya, mengabarkan bahwa dia sudah mendapat ekskavatornya. Namun untuk membawa ekskavator itu membutuhkan waktu lebih lambat karena beban yang ia bawa. Tepat saat itu terdapat truk yang melintas dan terlintas di benak Men bahwa ia ingin pergi bersama truk itu. Namun ia mengurungkannya demi menjaga emas itu sampai Kate kembali. Satu hal yang tak diketahui oleh Men yakni badai pasir raksasa. Dari jauh dia melihat gulungan badai gurun akan datang. Dia segera berlari ke tendanya. Rupanya badai itu cukup besar, hingga menerbangkan isi tendanya. Dia berusaha mengejar botol airnya. Tendanya hancur berantakan dan dia tertimpa dahan pohon dan pasir. Semua pun terbang terbawa oleh badai itu, kecuali Men yang mampu bertahan di bawah timbunan pasir itu. Ia tersadar dan melihat luka di perutnya. Kemudian dengan cepat, ia mencari emas itu dan untungnya emas itu masih utuh guys. Selanjutnya Men menyembuhkan lukanya dengan membakar tubuhnya. Tubuhnya ia lumuri dengan abu panas untuk menghilangkan bau udara yang menyelimuti tubuhnya itu. Ketika kondisi Men yang semakin melemah, datang seorang wanita dengan busur dan mendekatinya. Wanita itu mencoba memberikan pertolongan kepada Men. Namun Men malah menolaknya karena menganggap bahwa wanita itu berniat untuk mencuri emasnya. Dan ternyata, wanita itu sedang mencari adik kembarannya yang ternyata ialah Porter yang sebelumnya telah dibunuh oleh Men. Seketika itu Men pun berhalusinasi karena efek tubuhnya yang semakin tak berdaya. Namun akhirnya ia kembali tersadar dan melihat bara api di sekelilingnya. Dan ternyata wanita tadi telah melindunginya dari kepungan hewan buas. Di bawah timbunan pasir terdengar suara telepon dan Men pun langsung mengangkatnya. Di sini Kate membawa kabar gembira bahwa ia hampir sampai di lokasi dan menyuruhnya untuk terus bertahan. Sementara itu, kawanan anjing liar mulai mengerubunginya. Men berusaha untuk mengusir mereka, namun kondisinya yang sudah sangat lemah tidak bisa berbuat apa-apa saat anjing-anjing itu mengoyak tubuhnya. Dari kejauhan, tampak sebuah tenda beserta seorang pria yang ternyata ia adalah Kate, temannya sendiri. Dan ternyata Kate telah lama memantau Men dari kejauhan sembari menunggu momen kematian Men. Kate telah menipu Men bahwa lokasi mereka sangatlah jauh dari pemukiman yang tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendatangkan ekskavator itu. Padahal sebelumnya, Porter telah memberitahu kepada Men bahwa 5 km darinya ada sebuah perkampungan dan juga terdapat sumber air. Dan pada akhirnya, Men pun tewas mengenaskan setelah dikoyak-koyak oleh kumpulan para serigala ganas. Dan kini dengan santainya, Kate pun menuju lokasi Men untuk siap mengangkut emas-emas itu.
Namun siapa sangka, dari kejauhan seseorang telah menancapkan anak panahnya ke arah Kate tepat di jantungnya, dan Kate pun tumbang di samping mayat Man. Tidak menutup kemungkinan anak panah itu berasal dari seorang wanita kembaran dari Potter yang telah dibunuh oleh Man sebelumnya. Itulah alur cerita film Cult yang dirilis tahun 2022 guys. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian. Supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya. Supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.